Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share ya rekomendasi saham saya untuk swing mingguan. Jadi saham yang menarik untuk di swing pendek ya, di swing pendek dalam periode 1 minggu. Jadi konten ini saya buat di tanggal 15 Juni 2025 untuk hari Senin, tanggal 16 Juni. Ya, sedikit disclaimer kalau trading saham itu punya resiko teman-teman, dan resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Makanya teman-teman harus punya analisa pribadi, dan ya itu harus jadi PR teman-teman ya. Kenapa teman-teman ngerti alasan kenapa teman-teman beli dan kenapa teman-teman jual. Jangan teman-teman beli karena saya kasih sahamnya gitu. Jadi nanti kalau kayak gitu teman-teman begitu cuan ya teman-teman ngerasa jago gitu ya, begitu loss nanti nyalahin saya gitu. Padahal ya kalau teman-teman bener ya, tradingnya bener, ya itu sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing ya. Semoga teman-teman paham. Tanggal 10 Juni 2025 saya punya 4 saham, ada TPIA. 10 Juni ini minggu lalu ya, sorry. 10 Juni minggu lalu saya punya saham TPIA, Ratu, PGO, dan MLPT. Jadi dari keempat ini nanti saya akan coba review ya hasil rekomendasi swing di minggu lalu ya. Ini harusnya cuan lah ya, cuan banget. Nah, tanggal 16 Juni 2025 saya nggak punya saham banyak, nggak banyak saham yang akan saya rekom ya, cuma 2. Kenapa? Karena sentimen perang di Timur Tengah ya, Timur Tengah antara itulah. Itu saya pikir akan bisa berdampak negatif terhadap market, dan sektor yang paling diuntungkan saya rasa paling ada minyak-minyakan ya. Kalau saya lihat harga komoditas yang naik itu minyak-minyakan gitu ya. Jadi saham yang saya rekom itu ya, satu saham minyak-minyakan, yang kedua ini SMDR. SMDR ya murni karena price actionnya menarik aja. Sebenarnya kalau saham minyak-minyakan saya punya Akra ya, Medco gitu ya. Terus apa ya yang kemarin naik kenceng tuh MBSS itu, tapi saya rasa resikonya udah kurang begitu bagus. Ya saya nggak terlalu suka beli saham yang udah dipucuk ya. Karena kalau mucuk terus sahamnya turun itu aduh cut lossnya ngeri, males gitu ya. Makanya better cari saham-saham yang benar-benar price actionnya bagus dan posisi harganya gitu ya, posisi harganya bagus. Karena even sahamnya bagus, kalau kita buy-nya di harga yang kurang bagus, artinya ya nanti akan nggak bagus juga hasilnya gitu ya. Nah, ini saya mention di 6 hari yang lalu. Jadi saya waktu itu saya bilang untuk tanggal 10 Juni ya, tanggal 10 Juni TPIA ya. Waktu itu TPIA 10 Juni di mana ya? Di sini. Jadi saya bikin kontennya waktu itu tanggal 5 kalau nggak salah, saya bilang TPIA oke banget data transaksinya, ini ada udah ngebuat ya, udah 2 candle hijau setelah penurunan, dan saya pikir bagus gitu ya, sentimen mau anak usaha IPO. Ya ini langsung dibayar kontan, tapi saya TP ya. Kenapa? Karena waktu itu ya saya langsung TP. Kenapa waktu itu kalau saya nggak salah 10.600 atau 10.700 gitu, dia dipasang offer yang lumayan tebel, sempat dipasang offer yang lumayan tebel. Dan dari situ ya orang yang HK tuh udah mulai nggak berani lagi diisi terus gitu ya, offernya tebel. Ya saya langsung berpikiran, wah ini memang udah diresis, posisinya di sini ya diresis dan nggak dikasih lewat lebih lebih dalam, lebih tinggi lagi gitu ya. Dan benar saya TP, besoknya ini nggak lama dia turun. Oke, dia nggak lama dia turun, tapi di sini udah mulai ada 1 candle lagi. Sebenarnya ini udah langsung bisa buat trade plan baru lagi nih ya. Tapi ya nantilah kita bahas. Saya pikir TPI ini ya harusnya belum. Sebenarnya menarik juga sih, tapi belum lah. Nah, yang selanjutnya kemarin saya mention saham apa tuh? Ratu. Kok jadi buka chart Archie? Sorry. Ya, nih saham Ratu. Nah, saham Ratu saya bilang ini ranging kemarin, terus ini break dengan volume biasanya akan naik dan valid. Apa yang saya sampaikan valid, bener ya. Jadi risknya saya bilang waktu itu, ini kalau seandainya turun sampai di level balik lagi titik ini ya, atau 6.400 itu harus buang. Ya jadi kalau tapi ya teman-teman yang nggak HK ya nggak dapat barang lah ya. Tapi Ratu ini hit ya, Ratunya hit. Jadi ya kalau teman-teman yang ikut rekomendasi swing mingguan di saham Ratu, cuan lah ya. Nah, saya sampaikannya di tanggal 10 Juni untuk trading 10 Juni di sini ya. Nah, nih terakhirnya kenceng. Yang ketiga itu kemarin saya rekom MLPT. MLPT saya rekomnya di sini. Nah, di tanggal 10 Juninya dia ARA, ini sempat ada volatilitas. Nih kalau saham kayak gini ARA gimana tradingnya, Bang? Ini kan sahamnya nggak ini ya, pakai market order FAK. Simpel tuh saya kasih tipsnya. Yang keempat itu saham PGO. PGO nih kayaknya mau udahan ya, tanda-tandanya udah mau udahan. Besok dia ex date dividend, saya rasa besok juga akan merah. Ya, makanya nggak saya rekom. Oke, itu saya bilang buy areanya di mana? Di sini. Saya klik.
di 1255 sampai 13 gitu ya. Nggak tahu lah ya teman-teman dapat apa enggak nih kalau 13 harusnya nggak dapat ya. Ya harus HK ya waktu itu ya. Cuman HK-nya ini ngejarum gitu. Ya nggak tahu lah ya, saya pribadi nggak trading sih di PGO minggu kemarin. Ya semoga teman-teman yang ikut di swing mingguan cuan lah ya, karena saya cuannya dari MLPT, Ratu sama TPIA gitu. Nah untuk minggu ini saya cuma punya dua, NRG sama SMDR. Kenapa? Yang pertama SMDR ini bergerak di sektor minyak gas dan batu bara ya. Minyak gas yang mana? Minyak gas dan batu bara ini jadi dapat sentimen positif karena perang di Timur Tengah. Ya, kita lihat di sini indeks komoditas. Nah tuh saham minyak di sini lebih enak yang lihat ya. Nah inilah ya, minyak-minyakan, saham minyak mentah itu naiknya 7%. Ini biasanya berdampak positif sama saham-saham di sektor minyak yang ada di IHSG gitu ya. Salah satunya apa? Contoh, saya contoh Medco. Terus ada Wins. Ini kan juga sama ya sektornya. Cuma sama ini juga minyak gas dan batu bara, ini MBSS. Cuman ini kalau teman-teman perhatikan chartnya, ini udah pada di atas semua gitu. Jadi kalau saya mau rekom ini, ya teman-teman nanti saya khawatir teman-teman mucuk gitu ya. Kalau mucuk kan tuh posisinya. Gimana mau swing posisi kayak gini? Ini kita taruh risknya aja udah bingung. Tuh, taruh risknya di sini. Bisa dalam. Saya sih ya posisinya nanggung gitu ya, udah telat gitu, dia udah gap up terlalu tinggi menurut saya. Tapi ya kita lihat aja besok nih kan sentimennya dia ex date dividen, ex date saham bonus pasti merah, jadi saya khawatir juga. Medco sama, Medco juga udah tinggi dan besok dia ada ex date, kekhawatirannya besok akan merah. Jadi makanya untuk besok saya cuman rekom saham minyak dan gas dan batu bara itu yang menarik menurut saya energi ya. Energi kalau kita perhatikan chart 1 menitnya teman-teman, chart dailynya ini posisinya memang udah candlenya doji gitu ya, candlenya doji. Ini sebenarnya deja vu. Wah, ini deja vu karena di minggu lalu kalau teman-teman yang ngikutin konten saya sempat nge-mention saham Toba, sahamnya kencang banget naiknya. Nah, ini Toba ya. Sorry, ini kita buka dulu. Ini deja vu. Ini dia doji. Ya, naiknya 4%, sempat naik diguyur gitu ya, sempat ke bawah juga dan akhirnya closingnya hijau 4%. Dan volumenya gede. Waktu itu saya nggak rekom lagi. Setelah ini, wah saya pikir nih Toba udah mau udahan kayaknya, nggak saya rekom lagi. Memang volumenya gede, tapi dia naik lagi. Dan naiknya nggak nanggung-nanggung 15%. Jadi jujur waktu itu saya salah analisa dan ya mungkin ini deja vu. Kenapa? Karena ini modelnya doji juga, tapi volumenya masih gede dan sentimennya masih oke. Sentimen sentimen minyak-minyakan karena perang tadi ya. Sentimen minyak-minyakan karena perang tadi. Jadi menurut saya energi ini masih akan menarik. Terlebih dari data transaksinya juga ini menarik ya. Data transaksinya belum ada distribusi dan cenderung akumulasi. Nah, kalau ngelihat trade plan-nya gimana? Kalau ngelihat trade plan-nya gimana di saham energi? Saya pribadi karena posisinya kayak gini ya. Nah, ini kan kalau di intraday kelihatan. Cuman ini saya coba sharing ke teman-teman supaya dapat inilah ya, wawasan. Ya saya sharing ilmu lah gitu ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Nih, kalau kita breakdown ke chart 3 menit, teman-teman, dia open di tanggal 12 nih, teman-teman lihat di sini ya tanggalnya. Ini kan open, dia langsung opennya tuh kenceng ya. 0900 dia langsung hijau pekat. Ya, dia sempat ada pullback di sini. Nah, pullback di sini saya coba refresh supaya volumenya kelihatan ya. Tunggu, sorry sebentar. Nah, volumenya kelihatan. Nah, ini kan volume yang terjadi ketika dia sahamnya gap up, ini gede, volumenya gede. Setelah itu dia ada pullback, tapi volumenya relatif lebih kecil. Ya, dan setelah itu dia terus naik dan dijaga di area sini. Nah, terus gimana cara kita buat trade plan dari ini? Sederhana banget nih, teman-teman. Ketika dia reach hit harga di 264, ini dia mantul. Oke, di sini juga mau turun nih, tapi sebelum sampai 264 dia baru di 266 dia mantul juga. Nah, jadi saya langsung berasumsi ya berarti 264 ya, itu bisa dijadikan area support. Nah, terus trade plan-nya gimana? Ini saya sambil jelasin ke teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat ilmu saya gitu ya. Jadi 264 maksudnya gimana ya? 264 itu jadi level supportnya. Oh, ini balik lagi ke 3 menit. Ya pokoknya gini lah ya.
Kalau teman-teman HK di harga opening itu risknya kurang lebih 3,6%. Kalau teman-teman HK di harga opening, sorry, di harga closing kemarin, kan closing kemarin dia di 274 gitu ya. Nah terus targetnya berapa? Ya mungkin kan banyak dari teman-teman suka nanya targetnya berapa. Ini saya pakai berdasarkan harga yang terbentuk di waktu-waktu sebelumnya. Ini kan udah deket ya. Jadi ini saya berasumsi ya, saya bisa salah, bisa jadi juga saya nggak hit targetnya karena teknikal yang kayak gini tuh nggak ada apa ilmu pastinya gitu ya. Cuma volume menurut saya benar-benar pasti itu adalah ilmu mengenai volume. Jadi trade plan-nya gimana di saham NRG? Pokoknya itu SL-nya 264. Sederhana banget ya. SL-nya berapa? SL-nya 264. Kalau seandainya terus TP-nya di berapa, Bang? TP-nya nggak usah pakai bingung titik-titiknya lah. Kalau saya di trailing aja. Di trailing stop aja gitu ya. Naikin dikit-dikit kalau teman-teman nggak paham. Contoh misalnya teman-teman dapat barang 274 ya. Pokoknya stop loss di 264. Kalau dia naik lagi ya stop loss-nya naikin lagi, dia naikin lagi gitu ya. Yang udah belajar swing trade, udah belajar technical harusnya paham ya. Cara seperti itu. Nah, yang kedua saya punya saham tadi saya mention cuma 2 ya, SMDR ya. SMDR ini kenapa menarik? Nah, ini saham selalu jadi setup yang menurut saya oke ya. Jadi sahamnya konsol. Jadi dia sahamnya membentuk konsol di sini, di sini, di sini, di sini dan ini break. Breaknya dengan apa? Dengan volume. Ketika dia break dengan volume ada data transaksi oke. Jadi ini teman-teman yang nonton konten saya jadi dapat cara harusnya bisa screening sendiri loh, bisa menentukan sendiri saham-saham yang menarik karena ya saya sharing juga gitu alasan kenapa menurut saya saham itu menarik gitu ya. Jadi nggak saya cuman kasih trade plan aja buy di sini ya, sell di sini, nggak gitu ya. Nah, catatan penting di saham SMDR ini adalah ya kalau dia sampai di titik ini di 310 ya. 310 ini saya jadiin titik SL-nya dia. Toh, sederhana ya harusnya. Jadi kalau teman-teman HK di harga closing kemarin, risknya berapa? Risknya hampir 3%-an. Menarik nggak? Menarik dong. Ya, saham volumenya gede, risknya cuma 3%, ya bagus. Ya, sahamnya bagus. Targetnya berapa? Targetnya ini belum tentu ya, sama kayak tadi saya sampaikan. Tapi kalau ngelihat di harga sebelumnya ya mungkin kalau seandainya masih bagus gitu ya, pola pergerakan sahamnya masih bagus gitu, price action sahamnya masih bagus, ya kayaknya kalau ke 330-an ini bisa gitu. Dan ya buat sharing aja ke teman-teman, saya udah beberapa kali backtest ya saham yang break dengan volume data transaksinya oke itu biasanya 1-2 candle ke depan itu suka hijau pekat gitu. Jadi makanya untuk swing mingguan ini menurut saya menarik. Tapi balik lagi teman-teman harus ya melakukan analisa ulang. Kenapa? Karena ya saham itu nggak ada yang pasti. Ya bisa jadi ya, dia salah. Makanya kita stick to the plan. Kalau dia 310 ya udah keluar aja dulu gitu ya. Berarti analisanya nggak works gitu. Dan ya udah ngaku kalah aja, cari saham lain, nggak masalah. Gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman paham. Dan kalau teman-teman udah nonton konten saya gimana cara saya screening saham apa? Beli sore jual pagi ya. SMDR ini masuk ya teman-teman. SMDR ini masuk. BSJP tuh. Nah, tuh masuk ya. Kategori untuk volumenya masuk, BSJP masuk dan ya sahamnya juga saya jadiin saham rekomendasi untuk swing mingguan. Gitu ya. Jadi untuk tanggal 16 Juni saya punya NRG sama SMDR ya. Yang lainnya saya pikir nanti dulu. Kenapa? Karena saya masih ada kekhawatiran ya kalau nanti IHSG kita koreksi terdampak sentimen negatif dari perang. Itu ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.